Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi seperti biasa, kalau teman-teman punya kisah keajaiban sholawat, punya testimoni, mau dikirim testimoninya ke aku, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Atau kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja teman-teman ke Gramedia atau ini ke nomor admin ya. Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee ya. Dan kalau kalian mau punya tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Iqibla warna pink. Ini cakep banget. Belinya di mm.official1, cari Instagramnya, atau kalian nanti klik linknya di deskripsi box di bawah. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Dira. Ini pakai nama samaran ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sebut saja namaku Dira di Padang. Aku mau ngasih testimoni Kak Mel yang aku alami kemarin. Kemarin ada amanah yang harus aku bayar Mbak Mel. Aku ditagih temanku untuk bayar kemarin. Pagi aku sudah di chat minta untuk bayar kemarin. Aku jawab aku belum ada uang. Dia marah Mbak Mel. Katanya perlu kalau nggak perlu nggak akan aku desak. Tolong usahakan hari ini, dia bilang. Aku jawab iya insya Allah. Di saat aku jawab iya, aku terus bersolawat yang dalam pikiran aku tuh hanya Allah, Allah, dan Allah. Aku yakinkan dalam hatiku aku ada Allah. Allah nggak akan bikin aku teraniaya. Tepat di pukul 9 aku sempat down Mbak Mel. Aku nangis sambil sholawatan. Aku cuman bilang, ya Allah, tiada daya dan upaya hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba sampai ke akar-akarnya ya Allah. Hamba tidak mampu membayarnya. Hanya Engkau ya Allah yang mampu membayar hutang-hutang hamba. Hamba bukan tidak niat membayar hutang dan memberi harapan, tapi hamba setiap hari selalu berharap akan keajaiban-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, lunaskan hutang-hutang hamba. Karena memang selain hutang yang besar, hutang aku yang kecil-kecil nominalnya banyak Mbak Mel. Masya Allah Mbak Mel, tepat di 15.000 sholawat Jibril, suami aku telepon Mbak Mel, suruh merincikan semua hutang-hutangku. Dan suamiku kirim bukti transfer kepada orang-orang yang uangnya ada sama aku Mbak. Setelah lihat semua bukti transfer, aku nangis Mbak. Ternyata Allah menolong aku di saat waktu yang tepat. Allah benar-benar melunaskan hutangku yang nominalnya kecil ke beberapa orang. Sekarang tinggal satu hutangku Mbak Mel, hutang dengan jumlah nominal besar. Masya Allah, Allah menitipkan rizkiku lewat suamiku Mbak Mel. Segitu dulu ya testimoni dari aku ya Mbak Mel. Masya Allah, itu tadi kisah keajaiban sholawat dari Mbak Dira di Padang. Ya Allah, tolong lunasin utang-utang aku sampai ke akar-akarnya ya Allah. Hamba gak punya daya upaya lagi ya Allah. Tolongin hamba ya Allah. Hamba yakin Engkau tidak akan membiarkan hamba teraniaya. Indah banget ya kalimatnya. Kita cuma bisa minta tolong sama Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Ya enggak? Dan Masya Allah, akhirnya Allah nolongin Mbak Dira di Padang. Dikabulin doanya. Tiba-tiba Allah berikan rizki melalui suaminya. Dan suaminya akhirnya telepon untuk ngebayarin utang-utangnya. Diminta tuh berapa aja utangnya, mana nomor rekeningnya, kirimin selesai. Hutangnya yang banyak sekarang tinggal satu hutangnya. Masya Allah. The power of sholawat. Jangan pernah berhenti baca sholawat. Nggak apa-apa teman-teman kita sholawat karena kita punya utang. Nggak apa-apa teman-teman kita baca sholawat karena kita pengen punya anak.
Nggak apa-apa teman-teman kita baca salawat karena kita pengen punya rumah, pengen menikah, pengen apa lagi, pengen dapat kerjaan. Nggak apa-apa, kita minta tolong sama Allah. Yang nggak boleh itu kita minta tolong kepada selain Allah. Kan ada dua, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Kita pengen dapat duit, gajian tiap bulan, rajin kerjanya. Kita pengen dapat omsetnya naik, ya rajin jualannya, rajin ngiklannya, rajin promosinya. Betul nggak? Kita pengen doa kita dikabulkan sama Allah. Selain kita minta, ya usaha langit dong. Mulai benerin ibadah, mulai banyakin zikir, mulai banyakin istighfar, mulai banyakin sholawat. Begitu ikhtiar langit namanya. Ikhtiar bumi dan langit dikerjain teman-teman. Gak usah dengerin mereka yang tidak sepaham. Gak boleh tuh sholawat kok karena punya utang. Jadi kalau punya utang mesti gimana? Ya bayar pakai apa? Iya kerja dong. Mereka kan akan selalu bilang seperti itu ya. Iya kerja, bener kerja, tapi kan tetap gak cukup. Makanya teman-teman tambahin baca sholawat, minta sama Allah, minta tolong sama Allah, doa nanti cukup. Apalagi buat yang gak kerja. Ya pas dibilang makanya kerja lah. Kita udah nyari kerja gak dapet kerjaannya. Besok disuruh bayar, makanya jangan ngutang. Kan ujungnya gituin ya. Lah dia kagak tahu kita ngutang buat apa gitu ini. Lah emang dia tahu kita ngutang karena kemarin anak kita sakit. Ya dia gak tahu kemarin kita ngutang karena ibu kita sakit. Dia nggak tahu kemarin kita sampai terpaksa berhutang karena anak kita belum makan. Kan gitu ya teman-teman ya. Dengan seenaknya orang-orang itu bilang, makanya jangan ngutang. Kita juga nggak ada yang mau ngutang. Nggak ada, siapa sih yang mau ngutang? Nggak ada. Cuman ya gimana keadaan yang buat kita berhutang. Tapi alhamdulillah ya wasilah dari kita berhutang, kita jadi kenal sholawat. Teman-teman jadi kenal sholawat. Entah lewat video aku, entah lewat video-video yang lainnya. Banyak yang ngajakin sholawat ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah banget, kita syukuri alhamdulillah. Gara-gara aku punya masalah, aku kenal sholawat. Ilmu mahal nih teman-teman. Gak semua orang loh mau bersalawat. Ini seperti harta karun mungkin ya. Kita menemukan sholawat tuh menemukan harta karun. Lebih baik kita nemu sholawat ini ketemu sama kita terus bersalawat daripada kita nemu uang 1 miliar. Yakin bener begitu ya, 1 miliar loh mau ditukar sama sholawat. Iyalah teman-teman, dengan kita bersalawat kita nggak cuma dapat 1 miliar, kita dapat keselamatan dunia akhirat tuh ya, keselamatan dunia akhirat, bukan cuma dunia doang. 1 miliar juga bentaran doang habis, tapi kalau kita salawat nggak habis-habis tuh pahala yang mengalir. Sekarang kita terus bersalawat, jangan pernah lelah bersolawat. Yang pada punya utang, yakin terus berprasangka baik, utang aku pasti lunas. Kencengin ibadahnya. Daripada nangis-nangis, meratapi nasib, cari sana sini pinjaman, minta tolong sana sini pinjaman. Yang ada mereka nggak bisa minjemin, mereka nggak mau minjemin. Udah mendingan kita semuanya datang ke Allah. Kalau kita datang ke Allah mah, Allah nggak bakalan nolak kita. Enggak, Allah menerima kita. Biar sebanyak apapun dosa kita, Allah menerima kita. Allah tuh baik. Datang ke Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau kalian punya tasbih, pakai tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kalian gak punya tasbih, gak suka pakai tasbih, udah baca terus. Hitungannya jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Terus kalau perlu begadang sampai pagi. Kan udah genting nih, besok ditagih. Kalau enggak kita mau diusir dari rumah misalnya ya. Baca terus, Allah pasti nolongin, gak bakal ngecewain kita. Ya, capek udah ya, jangan berharap lagi sama manusia, berharapnya sama Allah aja. Nanti Allah yang akan menurunkan pertolongannya dengan cara yang tidak kita duga-duga. Tuh, Masya Allah. Lanjut aku bacain kisah berikutnya ya teman-teman. Ini dari Ibu MM di Bekasi. Halo Ibu MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Meliza, semoga Mbak dan keluarga dalam keadaan sehat ya, amin. Perkenalkan saya Ibu MM dari Bekasi. Izin memberi testimoni tentang sholawat. Alhamdulillah berkat Mbak Mel, saya bisa kenal sholawat. Saya lihat di YouTube channel Mbak Mel yang lewat di beranda saya.
Kira-kira sudah setahun sampai hari ini saya sudah mendawamkan salawat munjiat 500 kali dan salawat Jibrilnya 4444 setiap hari. Masya Allah Mbak, Alhamdulillah banyak sudah hajat yang saya pinta, Alhamdulillah Allah kabulkan. Walaupun di awal membaca salawat banyak ujian dan cobaan yang saya jalani. Benar kata Mbak Mel, pertama saya hanya fokus ingin hajat saya dikabulkan. Tetapi seiring berjalannya waktu saya merasa dengan salawat hati saya tenang. Walaupun ada saja ujian yang saya hadapi, tapi saya merasa begitu tenang dan adem. Sekarang saya sudah tidak terlalu memikirkan hajat saya, walaupun masih ada hajat yang saya pinta. Banyak sekali hajat yang sudah dikabulkan, diantaranya saya minta diberi kelulusan S1, Alhamdulillah dikabulkan. Dan sekarang tinggal menunggu wisuda. Allah selalu memberi kemudahan untuk saya Mbak Mel. Doakan saya Mbak Mel agar selalu istiqomah di dalam bersolawat, amin. Mungkin hanya ini aja testimoni dari saya, senang bisa berkenalan dengan Mbak Mel. Terima kasih banyak Mbak Mel. Masya Allah, sama-sama Mbak MM. Aku manggilnya Mbak aja, jangan ibu ya Mbak, kita kan sama, masih muda ya Mbak MM. Masya Allah, the power of salawat. Mbaknya yang udah terus bersalawat, awalnya karena hajatnya banyak, pengen ini pengen itu, tapi pada akhirnya sampai di titik pasrah, terserah Allah aja, pokoknya maunya salawat. Karena nomor satu yang kita dapatkan apa? Ketenangan. Itu paling susah tuh teman-teman. Banyak orang-orang yang akhirnya menghabiskan uangnya, menghambur-hamburkan uangnya. Mending kalau uangnya uang beneran uang kita, ujung-ujungnya kita boleh minjol, kita hambur-hamburin, auzubillah ya. Bukannya benar tambah pusing kan, menghambur-hamburkan uang belanja ke mall, beli makanan enak, makan di restoran dan lain-lain, nongkrong di kafe demi supaya dapat tenang. Tapi apa yang didapat? Pusing, nggak tenang. Ya mungkin happy pada saat itu, pada saat belanja doang. Sampai rumah stres lagi. Ya, tapi kalau kita baca salawat, kita cuma duduk, kita nggak perlu jalan kemana-mana. Kita baca salawat, tenang itu datang dengan sendirinya. Enak rasanya, plong. Apalagi kalau kita ngadu sama Allah, cerita semuanya, ngadu, ya Allah, begini ya Allah, begitu ya Allah, tolongin ya Allah. Plong. Mungkin belum ada jawaban saat itu juga, belum ada pertolongan. Gak mungkin ya Allah hutang hamba ada 100 juta, tolong ya Allah, jatuh tuh 100 juta satu koper. Enggak begitu. Tapi hati kita tenang. Tiba-tiba kita dibukakan jalan-jalan untuk yang menyelesaikan masalah kita itu. Dahsyatnya kalau kita deketin Allah, ngadu sama Allah, serahin semuanya sama Allah. Ya teman-teman ya, jadi nyambung nih sama yang tadi aku bahaskan. Gak usah dengerin orang-orang yang tidak sepaham. Bener gak? Nah ini lihat. Yang awalnya Mbak MM sholawat kepengen ini, kepengen itu. Hajatnya banyak banget. Sama kayak kita. Hajatnya banyak banget. Ya pengen ini, pengen itu. Maunya banyak banget sih. Ya kan? Tapi Masya Allah, sejak istiqomah bersalawat, sejak mengenal salawat, ya pengen mah masih pengen. Tapi udah gak jadi prioritas. Yang harus dikabulin. Kalau gak dikabulin ngambek. Enggak. Terserah Allah aja deh maunya gimana. Pokoknya aku mah gak mau ninggalin salawat. Teman-teman jangan tinggalin salawat ya. Rugi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tuh udah 3 salawat aku baca. Artinya apa? Insya Allah 30 dosa hapus. 30 rahmat dapet. Makanya rugi banget deh. Rugi banget menyanyiakan waktu kita untuk tidak bersalawat. Teman-teman suka munjiat, sama itu sholawat favorit aku. Aku tuh nggak bisa ninggalin munjiat. Jadi minim-minim tuh aku harus tetap baca tuh munjiat tuh. Karena gelisah hatiku kalau nggak baca munjiatnya. Kita baca sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, itu tadi salawat munjiat, salawat favorit aku. Berapa banyak bacanya? Terserah teman-teman. Ya, ada yang merasa berat bacanya banyak, jadi bacanya 7 kali doang tiap habis salat. Dan Masya Allah, 7 kali habis sholat baca munjiat lancar rezekinya. Ya,
teruslah baca sholawat teman-teman, jangan pernah lelah. Terserah kalian mau baca sholawat apa aja, terserah ya. Shallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Jibril, sajaratun nukut, adrikni, terserah teman-teman. Semua sholawat sama, yang penting baca dan istiqomah. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini lancar rezekinya, qabul doa-doanya, dan istiqomah terus sholawatannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah, rezekinya barokah, utangnya lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.